Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2022 dengan NIM 11012213411. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai legal opinion yang telah saya buat mengenai kasus adat kawin tangkap perkawinan paksa sebagai tindak pidana kekerasan seksual di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Fakta hukum mengenai kasus kawin tangkap yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur ialah tradisi kawin tangkap di Sumba merupakan adat istiadat masyarakat adat yang dihormati oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tradisi kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga kaya karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan kepada pihak perempuan yang mahal. Namun, tradisi kawin tangkap yang terjadi sering sudah melenceng dan tidak sesuai lagi dengan tradisi. Kawin tangkap sekarang lebih terasa seperti tindak pidana penculikan dan perampasan hak asasi perempuan dalam hak perkawinan, yaitu bebas dalam memilih calon pasangan yang ingin dinikahi. Praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang tidak hanya merendahkan perempuan, tapi juga melecehkan tradisi yang sudah turun-temurun ada di Sumba dan juga merusak tradisi leluhur nenek moyang orang Sumba. Fakta-fakta lainnya, kenyataannya pada tanggal 7 September 2023 belum lama ini terjadi kejadian yang melanggar sila-sila Pancasila, khususnya pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam peristiwa tradisi kawin tangkap terhadap perempuan di Sumba. Kejadian kawin tangkap ini bukanlah kejadian pertama yang telah terungkap oleh media massa dan pihak kepolisian, maupun bukan kawin tangkap yang terakhir, sebab masih banyak sekali kawin tangkap yang masih dilakukan oleh masyarakat Sumba. Tradisi kawin tangkap ini dilakukan secara paksa dan tentu telah merenggut hak asasi manusia dan perempuan, sehingga pantas untuk dipertanyakan, patutkah masyarakat tetap melestarikan tradisi adat kawin tangkap yang dinilai telah melecehkan hak asasi perempuan dan nilai citra adat di Sumba yang telah dijaga dengan baik hingga zaman teknologi telah berkembang. Kembali lagi pada kasus tanggal 7 September 2023, kejadian kawin tangkap kembali dilakukan. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 10 pagi, di mana saat itu korban D yang baru saja kembali dari pasar diberitahukan oleh pamannya bahwa terjadi keributan di belakang rumah budaya yang berjarak beberapa kilometer dari tempat tinggal korban D. Maka dari itu, korban D bersama pamannya pergi ke pertigaan Muara, Desa Waimangura, Sumba Daya Barat, dan paman korban D pun meninggalkan korban D untuk membeli rokok sebentar. Setelah menunggu beberapa menit, datanglah segerombolan laki-laki terdiri dari 20 orang dan langsung menyekap korban D, lalu menaikkan korban D ke mobil pickup untuk dibawa ke rumah pihak lelaki. Kejadian ini menjadi gempar dan viral di media sosial, sehingga polisi segera turun tangkap untuk memanggil korban D, keluarga korban D, serta para pelaku untuk dimintai keterangan terkait insiden yang terjadi tersebut. Menurut keterangan korban D dan keluarganya, diketahui bahwa tidak ada pembicaraan mengenai kawin tangkap yang akan dilakukan oleh pelaku. Korban D sendiri berkata bahwa ia tidak mengenal sama sekali pelaku, bahkan korban D tidak menyetujui tindakan kawin tangkap yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, polisi menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku memiliki unsur pidana karena telah merampas hak kemerdekaan korban dengan paksa. Sebenarnya masih banyak kasus lain yang terjadi di Sumba mengenai kawin tangkap ini yang sebenarnya sudah mengarah ke unsur tindak pidana kekerasan seksual dan juga penculikan terhadap perempuan. Selanjutnya, kita beralih pada isu hukum. Di sini saya mengkategorikan 3 isu hukum.
Yang pertama adalah bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terhadap adat kawin tangkap di Sumba. Kedua, apa saja detail terkait tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia terkait tradisi kawin tangkap yang terjadi di Indonesia, khususnya di suku Sumba. Dan yang terakhir adalah bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku pemaksaan perkawinan. Dasar hukum terkait duduk perkara di atas dapat diinventarisasikan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait kasus kawin tangkap di Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, merendahkan martabat atau tidak manusiawi lainnya. Keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, CEDAW. Kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Keenam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa hukum. Yang pertama mengenai perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terhadap adat kawin tangkap di Sumba. Warga Sumba sampai saat ini masih melakukan tradisi kawin tangkap. Tradisi ini dianggap tidak memuliakan perempuan karena menyatakan bahwa perempuan menghadapi kesulitan mendapatkan jodoh, mendapatkan keturunan, dan memiliki kehidupan yang buruk jika melarikan diri atau kembali kepada kedua orang tua mereka. Dalam bahasa Sumba, kawin tangkap ini atau piti marangganggu berarti menangkap atau mengambil sesuatu dalam pertemuan. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaiannya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan akses ke hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, pelaku yang melakukan kawin tangkap dapat dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena mereka telah merampas kebebasan korban. Kemudian, pada pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan manusia harus dilindungi secara universal atau menyeluruh. Namun, korban kawin tangkap tidak mendapat perlindungan di masyarakat Sumba karena masyarakat sudah menganggap sebagai tradisi atau norma. Pasal 4 juga menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Hak asasi ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Namun, sekali lagi, tradisi kawin tangkap melakukannya tanpa menyadari bahwa praktik tersebut dapat mengancam kebebasan pribadi, pikiran, dan juga moral. Sesuai dengan pasal 10 dari hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, calon suami dan calon istri harus memilih sendiri untuk menikah. Korban tidak diberi kebebasan untuk memilih pasangan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Analisa hukum mengenai isu hukum kedua, yaitu detail terkait tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia terkait tradisi kawin tangkap yang terjadi di Indonesia, khususnya di suku Sumba. Sesuai dengan pasal 335 KUHP yang membahas penculikan, untuk melakukan pernikahan, pejabat pemerintah dan pihak kepolisian telah mencapai konsensus atau kesepakatan bahwasanya orang yang melakukan kawin tangkap dapat dijerat hukum pidana. Menurut pasal ini, menikah seseorang tanpa izin atau persetujuan orang tersebut dapat mengakibatkan tindak pidana yang serius.
Berikut adalah beberapa detail terkait pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan tradisi kawin tangkap di Sumba. Yang pertama adalah pemaksaan dan kekerasan fisik. Menikahi seseorang tanpa persetujuan mereka dapat berarti tekanan fisik, ancaman atau bahkan kekerasan fisik terhadap wanita, keluarga, komunitas atau individu yang ingin mempertahankan tradisi tersebut dapat memaksa mereka untuk melakukannya. Kedua, pengabaian hak asasi manusia. Pernikahan paksa melanggar hak asasi manusia sebagai kebebasan, privasi, kesetaraan, dan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Ketiga, pelanggaran terhadap persetujuan bebas. Tradisi kawin tangkap melanggar prinsip persetujuan bebas dan penuh dalam pernikahan. Kedua belah pihak yang menikah harus setuju secara sukarela untuk menikah. Keempat, diskriminasi gender. Perempuan sering jadi korban utama di dalam diskriminasi gender dalam pernikahan paksa. Mereka tidak dapat memilih pasangan hidup mereka sendiri karena mereka dianggap sebagai objek. Kelima, dampak psikologis yang merugikan. Perempuan yang menikah paksa dapat mengalami stres, depresi, kecemasan, dan juga trauma emosional. Keenam, pelanggaran terhadap hak kesehatan. Pernikahan paksa dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental perempuan, termasuk resiko kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi penyakit, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketujuh, penghambatan pendidikan dan pengembangan pribadi. Perempuan yang menikah paksa seringkali tidak dapat melanjutkan pendidikan atau mengejar tujuan dan impian pribadi mereka. Kedelapan, perbudakan modern. Pernikahan paksa dapat dianggap sebagai bentuk perbudakan modern karena perempuan seringkali kehilangan kebebasan mereka untuk membuat keputusan sendiri dan dijadikan objek untuk memenuhi keinginan atau tuntutan pihak lain. 9. Tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan suami istri seringkali terganggu oleh pernikahan yang dipaksakan. Ke-10. Pemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Perempuan yang menikah paksa dapat terjebak dalam rantai kemiskinan. 11. Ketidaksetaraan dalam kewarganegaraan dan hukum. Perempuan yang menjadi korban pernikahan paksa menghadapi ketidaksetaraan dalam kewarganegaraan dan akses yang tidak memadai terhadap perlindungan hukum di beberapa negara. Selanjutnya kita akan masuk pada analisa mengenai isu hukum ketiga, yaitu pertanggungjawaban bagi pelaku pemaksaan perkawinan. Setiap warga negara Indonesia berhak atas keadilan dan juga perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat dan derajat manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 281 ayat 2 Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 12 April 2022 mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pengesahan undang-undang tersebut selama proses perjalanan panjang dari tahun 2015 hingga tahun 2012 di parlemen dan berbagai pembahasan di tingkat masyarakat sipil, terdapat satu proses yang juga berjalan untuk mendorong pengadopsian undang-undang ini, yaitu melalui pengimplementasian sistem hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, juga penyandang disabilitas melalui pengesahan beberapa konvensi internasional. Pemaksaan perkawinan juga merupakan pelanggaran undang-undang, melanggar hak asasi manusia, dan merugikan korban dalam berbagai cara. Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual, khususnya dalam menangani diskriminasi kaum perempuan yang telah dibatasi dalam beberapa tahun terakhir oleh berbagai faktor baik di dalam maupun di luar negeri. Baik, sampailah kita pada kesimpulan yang sekaligus akan menutup pembahasan kita pada hari ini. Jadi, tradisi kawin tangkap merupakan praktik pernikahan yang kontroversial di mana seseorang diculik atau ditangkap oleh calon pasangannya sebagai bagian dari upacara pernikahan. Hal ini tentu saja melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan juga martabat individu. Tidak hanya tidak etis,
Praktik ini juga telah diakui sebagai bentuk kekerasan gender yang merugikan terutama bagi perempuan. Seiring dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat modern untuk melindungi hak-hak individu dan mempromosikan persamaan gender dalam pernikahan. Tantangan kawin tangkap umumnya merujuk pada situasi di mana pasangan menikah atau berhubungan dalam keadaan terburu-buru atau terpaksa, seringkali karena tekanan sosial, budaya, atau keadaan tertentu. Diharapkan, selain pelaku yang diberi tindakan dan hukuman, keluarga pihak perempuan pun harap diberi pengetahuan agar mampu untuk belajar mengenai hak asasi manusia yang ada pada setiap diri manusia, sehingga mampu untuk mencegah keberlangsungan dari tradisi kawin tangkap ini. Bagaimanapun, faktor internal yaitu faktor keluarga menjadi satu dari faktor utama mengapa tradisi kawin tangkap ini masih belum dapat dihapuskan keberadaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.